You have for takeaway, yeah, 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 yeah. You have for takeaway, yeah, 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 yeah. Halo semua, terima kasih karena sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Di video ini saya akan menceritakan alur cerita film Once Upon a Time in High School. Film ini menceritakan para siswa SMA yang sangat brutal dan juga suka membuli temannya sendiri, seperti layaknya film Cross Zero, namun ini versi Koreanya. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pemeran utama di film ini yang bernama Hyun-soo. Karena Hyun-soo anak pindahan, maka hari ini adalah hari pertama Hyun-soo bersekolah di sekolah barunya itu. Tak kalah brutal dengan murid-muridnya, guru di sekolah itu pun juga sangat kejam. Bahkan hanya terlambat saja mereka sampai mendapatkan hukuman yang berat. Sesampainya di kelas, Hyun-soo pun disuruh untuk memperkenalkan dirinya dan disuruh duduk di samping pria gendut yang bernama Hamburger. Karena Hyun-soo anak yang cukup pintar, ia pun bisa menjawab soal yang diberikan gurunya. Bahkan saat olahraga ia bisa mengalahkan semua teman-temannya. Singkat cerita, saat di rumah ia pun langsung berlatih taekwondo bersama ayahnya. Ternyata Hyun-soo dari kecil sangat mengidolakan Bruce Lee. Bahkan dia juga ingin seperti Bruce Lee. Karena ayah Hyun-soo seorang guru taekwondo, ia pun dilatih sangat keras oleh ayahnya. Keesokan harinya ada senior mereka yang bernama Jong-un masuk ke kelas mereka dan membuat sedikit keributan. Saat itu juga ia menantang pemimpin yang ada di kelasnya Hyun-soo yang bernama Wo-sik. Wo-sik pun berkata kalau ini belum saatnya untuk melawan Jong-un yang tak lain seniornya sendiri. Lalu ada temannya sekelas Hyun-soo yang mendatanginya. Orang itu bernama Ji-peng. Ia mencoba merogoh tas milik Hyun-soo, berharap ada uang di dalamnya. Karena tidak ada apa-apa di tas itu, Ji-peng pun merasa kesal dan langsung menghajar Hyun-soo. Selaku pemimpin di kelas itu, Wo-sik pun menghentikannya. Ternyata Ji-peng pernah tinggal kelas. Semenjak itu ia sedikit gila dan suka memukul temannya sendiri. Kemudian saat Wo-sik bermain basket dengan teman-temannya, ada satu orang teman Wo-sik yang cedera. Wo-sik pun menyuruh Hyun-soo untuk menggantikannya. Hyun-soo ternyata sangat hebat dalam bermain basket, sehingga mereka pun bisa memenangkan pertandingan itu. Saat pulang sekolah, mereka pun merayakan kemenangan mereka di sebuah warung kecil. Mereka juga pergi ke diskotik, tetapi Hamburger membuat keributan di tempat itu, sehingga mereka sampai dikejar-kejar oleh penjaga keamanan di tempat itu. Hari demi hari, Hyun-soo dan Wo-sik pun semakin dekat. Keesokannya saat pulang sekolah, Hyun-soo melihat wanita cantik yang bernama Eun-joo. Saat itu Eun-joo sedang diganggu oleh seniornya Hyun-soo. Hyun-soo pun mencoba untuk membantunya dan menyuruh mereka untuk mengembalikan tas milik Eun-joo. Lalu Wo-sik datang dan langsung mendendang orang itu. Karena mereka kalah jumlah, mereka pun memutuskan untuk berlari. Namun sayangnya Hyun-soo dan Eun-joo terpojok, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana lagi. Tak lama kemudian Wo-sik datang dan langsung memukul kepala orang itu dengan batu dan menghajarnya. Setelah itu mereka pun pergi ke warung langganan mereka dan saling berkenalan. Saat di sekolah, tiba-tiba para senior mereka datang untuk mencari Hyun-soo dan Wo-sik karena mereka sudah berani memukul para seniornya. Mereka pun dipukuli pada saat itu. Tetapi Wo-sik yang tak tahan dengan hal itu pun mencoba melawan dan memukulnya. Wo-sik pun dikeroyok oleh satu kelas. Hyun-soo yang mencoba menolong pun dihajar juga. Karena masalah itu, mereka pun mendapatkan hukuman. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Hyun-soo berjumpa lagi dengan Eun-joo. Hyun-soo pun semakin suka dengan Eun-joo dan memberikan payung miliknya agar Eun-joo tidak kehujanan saat turun dari bus. Keesokannya, Wo-sik meminjamkan buku porno milik Hamburger. Namun sayangnya ia malah ketahuan oleh gurunya. Wo-sik pun disuruh mengaku siapa pemilik buku tersebut. Sebenarnya ia tidak mau mengatakannya, namun ia tak tahan ditampari oleh gurunya. Mau tak mau, Wo-sik pun mengatakan kalau buku itu milik Hamburger. Alhasil, Hamburger pun disuruh gurunya untuk memakan buku itu.
Setelah itu, hubungan pertemanan Wosit dengan Hamburger pun mulai renggang. Saat mereka sedang mengobrol di atas atap, tiba-tiba Eunju datang dan memberikan sebuah kado kepada Wosit. Hyunsu yang melihat hal itu pun hatinya semakin hancur dan mencoba pergi dari tempat itu. Saat di diskotik, Hyunsu hanya bisa melihat kemesraan Wosit dengan Eunju. Hatinya pun semakin hancur pada saat itu. Kemudian ia pun pergi ke warung langganan mereka untuk menenangkan diri. Karena di tempat itu hanya ada Hyunsu dan pemilik warung itu, Hyunsu pun mulai digoda oleh pemilik warung itu. Tetapi Hyunsu mencoba untuk menahannya agar pengerocotan tidak terjadi di tempat itu. Pemilik warung yang ganas itu pun memaksa Hyunsu untuk melakukan pengerocotan bersamanya. Karena Hyunsu anak yang soleh dan rajin menabung, ia pun pergi dari tempat itu. Keesokannya saat Wosit memanggil Hamburger, ia hanya mengabaikannya saja. Karena masalah kemarin, Hamburger sekarang sudah bergabung di gengnya Jonghoon yang tak lain senior mereka. Tak lama kemudian datang Jonghoon dan membuat keributan. Ji-peng dan Hyunsu pun sempat dipukul oleh Jonghoon. Namun Hyunsu masih diam dan tak mau melawannya. Lalu Wosit pun datang untuk membubarkan mereka. Saat pelajaran dimulai, tiba-tiba Ji-peng menusuk kepala temannya sendiri. Entah apa maksud dan tujuannya, ia benar-benar sengaja menusuk kepala temannya dengan pena. Sehingga guru mereka mendapat tamparan dari kepala sekolah karena tidak pandai mendidik anak muridnya. Singkat cerita, saat Hyunsu sedang berjalan-jalan, ia melihat Wosit dengan Eunju sedang bertengkar. Ternyata Wosit dan Eunju sudah berpacaran. Saat malam hari, Hyunsu pun bertanya kepada Eunju, "Mengapa kau menangis? Apa karena Wosit?" Eunju pun menjawab kalau ia hanya kelelahan belajar. Lalu saat makan malam, Eunju pun mengatakan kalau ia menyukai Hyunsu dan merasa nyaman kalau di dekatnya. Hyunsu pun membalasnya kalau ia juga menyukai Eunju. Lalu Eunju menyuruh Hyunsu untuk mengembalikan pena yang diberikan Wosit kepada Hyunju kalau ia benar-benar menyukai Eunju. Keesokannya Hyunsu pun mengembalikan pena itu kepada Wosit dan mengatakan kalau ia sudah berpacaran kepada Eunju. Lalu Wosit bertanya, "Apakah kau menidurinya?" Hyunsu yang kesal dengan pertanyaan Wosit pun langsung memukulnya. Perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Tak lama kemudian mereka pun dipisahkan oleh teman-temannya dan mendapatkan hukuman. Hyunsu yang sudah tak tahan ditampari pun mencoba melawan. Alhasil mereka berdua pun dipukuli oleh gurunya. Saat malam hari, Hyunsu menemui Eunju dan mengajak Eunju berkencan dengan menaiki kereta. Kini Hyunsu dan Eunju pun sudah sangat dekat, layaknya seperti orang pacaran pada umumnya. Mereka juga berciuman pada saat itu. Keesokannya saat Wosit sedang duduk, tiba-tiba Hamburger datang dan langsung menyiram Wosit dengan air keras. Untung saja Wosit dapat menghindar. Ia pun menghajar Hamburger sampai habis-habisan. Tak lama kemudian Hamburger pun mengadu kepada Jonghoon. Awalnya Wosit tidak ingin melawan Jonghoon, namun Jonghoon mengatakan kalau Wosit anak pelayan dapur. Seketika Wosit pun langsung emosi dan mengajak Jonghoon untuk naik ke atap. Perkelahian pun terjadi antara Wosit dengan Jonghoon. Namun saat Wosit berada di atas, ada seseorang yang menendang tangannya Wosit, sehingga ia pun kesakitan. Alhasil Wosit kalah di pertarungan itu. Hyunsu yang berada di situ pun hanya bisa melihat saja, karena ia tidak mau terlibat dalam perkelahian itu. Setelah itu Hyunsu pun membantu Wosit untuk bangun dari tempat itu. Setelah kekalahannya itu, Wosit pun memutuskan untuk keluar dari sekolah itu. Kini yang memimpin di kelasnya Hyunsu adalah Hamburger. Dia merasa paling hebat semenjak kepergian Wosit. Bahkan ia sampai menginjak kepala temannya sendiri. Lalu Hyunsu mendengar kabar bahwa Wosit telah pergi bersama Eunju. Hyunsu pun sangat kecewa kepada Eunju. Setiap ia ke rumah Eunju dan memanggilnya, Eunju tidak pernah ada di rumah itu. Ia pun sedikit frustasi, ditambah lagi saat di rumah ia dimarahi ayahnya karena nilai Hyunsu sangat buruk di sekolah. Ia pun berlari dan pergi ke atap.
Di sini Hyunsu sempat berpikir untuk menyudahi hidupnya dengan cara melompat dari atap itu. Namun ia mengurungkan niatnya karena masih ada yang ingin dilakukannya. Keesokannya saat berjalan di lorong sekolah, Hyunsu berpas-pasan dengan Jong-un. Hyunsu juga ingin dihajar pada saat itu, namun hamburger mencoba untuk menahannya. Saat itu Hyunsu pun berlatih dengan keras setiap harinya agar ia bisa mengalahkan Jong-un. Ia juga membeli beberapa double stick untuk berlatih. Keesokannya saat teman sekelas Hyunsu sedang duduk santai di dekat jendela, ada satu orang yang sengaja melempar sebuah minuman ke arah Jong-hun. Alhasil Jong-hun pun langsung mencari orangnya. Karena tidak ada yang mau mengaku, Jong-hun membuat keributan di tempat itu. Hamburger pun mencoba menghentikannya. Namun Jong-hun malah menghajarnya. Hyunsu yang tak tahan melihat temannya dihajar, ia pun langsung mengajak duel Jong-hun untuk ke atap. Saat masih di tangga, Hyunsu langsung mengeluarkan double stick miliknya dan langsung memukul kepala Jong-hun. Pertempuran paling epik pun terjadi antara Hyunsu dengan Jong-hun. Saat Hyunsu sedang berada di atas, teman-teman Jong-hun pun mulai membantunya. Alhasil, Hyunsu akan melawan mereka semua. Walaupun cuman sendiri, Hyunsu tidak menyerah dan masih bisa mengalahkan mereka semua. Sebelum ia keluar dari sekolah itu, Hyunsu pun memecahkan kaca jendela dan mengatakan kalau semua sekolah yang ada di Korea benar-benar sialan. Hyunsu pun keluar dari sekolah itu dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat luar biasa.